Ya sebenar Tuhan, ini pengakuan iman kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan jikalau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Bahkan kami dapat boleh melihat bagaimana Allah yang perkasa itu bekerja melalui kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan jikalau setiap kami, Kau memanggil setiap kami untuk boleh ada di tempat ini. Untuk memuji menyembah Engkau Allah yang agung itu. Allah yang kudus itu dan Allah yang dahsyat itu. Siapa kami Tuhan sehingga kami dilayakkan. Biar Tuhan pengakuan iman kami. Perkataan iman yang keluar dari mulut kami ini boleh terus menggenapi firman-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Tuhan sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan ajarkan setiap kami untuk kami dapat boleh membuka hati pikiran kami seluas-luasnya. Menerima kebenaran firman Tuhan. Bersiap untuk ditegur, bersiap untuk diajar. Biar Tuhan semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau yang mau memakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Sehingga ia boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengan kebenaran firman-Mu. Siap doa kami, setiap pengakuan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama hamba katakan, amin. Silakan duduk para saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Mungkin boleh kasih high five, kasih tos ke kiri kanannya, bilang Tuhan Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom teman-teman, coba shalom sebentar semua. Saya harap semuanya baik-baik saja dalam kondisi yang luar biasa. Senang sekali rasanya saya bisa ada di tempat ini, boleh bersama-sama beribadah dengan para listener sekalian. By the way, ini adalah pengalaman pertama kali saya di tempat ini. Jadi perkenalkan, nama saya Stefan Halim dan saya melayani sebagai pembina remaja dan khususnya di bidang pengajaran pemuridan di GPMRI Kelapa Gading, Jakarta. Terima kasih juga kepada hamba Tuhan, majelis, rekan-rekan lifter semua yang sudah mengundang saya tempat ini. Sama-sama kita bisa belajar firman Tuhan. Ya para lifter sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema yang sebenarnya sangat praktis sekali. Begitu ya. Firman Tuhan yang sangat mudah untuk dimengerti. Begitu ya. Dan bahkan kelanjutan dari minggu lalu. Para lifter masih ingat minggu lalu biar tentang apa? Minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar bahwa kita sebagai orang Kristen kita bukan hanya menjadi pendengar saja. Tapi kita menjadi pelaku, kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Dan hari ini merupakan lanjutan dari pembahasan yang minggu lalu. Dan hari ini kita akan lebih spesifik lagi. Dan Yakobus khususnya yang kita eksposisi hari ini mengajarkan kita bagaimana sih caranya. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita menerimanya, kita melakukannya. Mari sama-sama saya ajak setiap kita boleh buka firman Tuhan hari ini dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 hingga yang ke-19. Para listener boleh buka di handphonenya, boleh buka di tabletnya, silahkan. Saya akan membacakannya di ayat yang ke-14, para listener sekalian membacakan ayat 15, begitu seterusnya bergantian hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata seperti ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanku itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Para mitra sekalian, suatu hari saya diundang makan oleh salah seorang jemaat yang saat itu sedang berulang tahun. Dan diundangnya itu bukan restoran yang biasa-biasa saja, tapi restoran yang cukup mewah lah begitu ya. Nah, dan undangannya pun juga kira-kira sekitar jam 5, jam 6 sore begitu. Jadi pas dinner begitu. Nah, para sekalian pada saat itu, hari itu, khususnya hari Minggu itu saya sibuk sekali melayani. Dari pagi harus ibadah, harus pelayanan, harus pimpin worship. Semuanya padat, luar biasa. Bahkan saya hampir nggak sempat makan. Dan saya cuma hanya makan snack sedikit lah begitu ya, sampai ya ganjel begitu. Nah, para sekalian kemudian akhirnya saya sampailah gitu ya di waktu itu, saya tiba di restoran itu. Dan begitu masuk gitu ya, saya langsung ucapkan happy birthday, selamat ulang tahun, semoga Tuhan memberkati. Dan langsung saya disuruh duduk. Nah, para mitra sekalian di sana itu sudah ramai sekali, ada orang banyak. Dan ada banyak makanan yang disajikan begitu ya. Ya sebutlah ada ayam panggang, babi panggang, begitu semuanya enak-enak ada di sana begitu. Nah, para mitra sekalian sebagai manusia biasa begitu ya, hamba Tuhan juga manusia biasa begitu ya. Yang apalagi dari pagi perutnya nggak diisi begitu, sudah keroncongan begitu ya, bahasa istilahnya sekarang cacing itu udah pada demo begitu ya. Saya udah nggak fokus apa-apa lagi. Ada makanan di sana, langsung saya ambil piring, saya ambil sendok, langsung ambil makanan, langsung masuk ke mulut, hap langsung. Para mitra sekalian belum selesai dikunyah, baru masuk, belum dikunyah, tiba-tiba MC bilang begini, Bapak Ibu sekalian mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa dulu sebelum makan. Kita mengucap syukur atas berkat Tuhan ini. Wah, para mitra sekalian, saya saat itu langsung malu. Satu sendok udah masuk di mulut. Di mulut udah penuh dengan nasi. Tapi saya sadar bahwa saya belum berdoa. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya malu banget. Sebagai hamba Tuhan yang biasanya harus kasih teladan, mengajarkan firman Tuhan, suruh mungkin jemaatnya suruh berdoa dulu sebelum makan. Ternyata hamba Tuhannya lupa berdoa. Dari situ saya belajar sesuatu bahwa walaupun kita tahu kebenaran, mungkin bahkan kita mengajarkannya, ternyata kadang-kadang ada momen kita miss, kita tidak melakukannya. Para mitra sekalian, kalau kita pikir-pikir begitu ya, kejadian ini bukan hanya dialami oleh saya sebagai hamba Tuhan. Saya yakin bahwa banyak di antara para besar sekalian yang punya hal yang serupa. Bukan tentang soal lupa makannya, lupa doa makannya, bukan. Tetapi lebih luas lagi. Kita sering bilang kalau kita adalah orang Kristen. Saya adalah orang Kristen, saya percaya dengan Yesus Kristus. Tapi seringkali kadang-kadang orang-orang yang ada di sekitar kita bingung. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan tidak sejalan dengan apa yang kita lakukan. Sehingga muncul pertanyaan seperti ini, katanya orang Kristen, katanya Kristen, tapi kok begitu? Contohnya begini Pak Rifter, banyak orang Kristen rajin ke gereja setiap minggu. Ke gereja, ibadah, pelayanan, aktif semua. Tapi saat ada tetangganya, saat ada teman-temannya kehilangan pekerjaan. Ada orang yang sakit. Kita peduli, tapi kita cuma bilang kasihan ya, sini saya doain. Mungkin ditumpangin tangan, selesai. Profesor benar, doa itu penting. Tapi kalau kita bisa bantu, tapi kita tidak lakukan apa-apa, rasanya seperti ada yang kurang. Sehingga dikatakan katanya Kristen, tapi kok. Atau mungkin ada yang lain. Ketika kita jadi orang Kristen di gereja hebat, pelayanan luar biasa, dipercayakan banyak hal. Tapi ketika jam masuk kantor, kita jadi bos yang galak. Kita jadi atasan yang menekan bawahan dengan target yang gak masuk akal. Bahkan kadang-kadang kita memaki, kita kasar dengan bawahan. Atau mungkin ada pengusaha Kristen aktif ke gereja, aktif kasih sumbang dana untuk acara ini dan untuk acara itu. Tapi di balik layar itu laporan pajak yang ngaco. Bisnisnya gak jujur. Prinsipnya cuma yang penting saya untung. Hari ini dapat cuan. Sehingga muncul katanya Kristen, tapi kok begitu. Para besar saya nggak tahu gimana kalau di Bandung. Tapi kalau di Jakarta tempat saya pelayanan di sana ada sebuah pemandangan yang menarik para besar.
Setiap minggu di depan gereja itu ada ini. Nah, saya nggak tahu di Bandung ada nggak? Ada ya? Biasanya ada orang gitu ya pakai kostum badut, jualan balon. Depan tulisan, bayar seikhlasnya. Nah, tapi menariknya bahwa badut ini selalu ada di depan gereja. Harapannya cuma satu mungkin ya. Kata seperti ini, mungkin abis ibadah ada jemaat yang tergerak beli balon. Kasihlah seikhlasnya ya 10.000, 5.000 ya sudah gak apa-apalah. Tapi apa yang terjadi? Banyak jemaat itu jalan cepet-cepet. Gak noleh, gak lihat sekalipun. Langsung masuk mobil, langsung berangkat, langsung jalan. Tinggalin. Padahal baru saja khotbahnya ngomongnya tentang kasih. Ngomongnya tentang kemurahan hati. Katanya orang Kristen. Tapi kok seperti itu? Atau mungkin kalau kita bisa jujur, kita hafal ini. Atau mungkin nanti kita akan bacakan bersama-sama. Apa ini? Pengakuan iman rasuli. Kita mungkin dengan berdiri dengan hikmat, sikap sempurna kita katakan aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya. Tapi coba kita renungkan sebentar. Apakah iman yang kita ucapkan dengan mulut kita itu terlihat dalam perbuatan kita di rumah? Iman yang kita ucapkan itu terlihatkah di kantor, di kampus kita, atau mungkin di jalanan? Makanya ada pepatah kata seperti ini. Our action speak louder than our words. Perbuatan kita berkata lebih keras daripada kata-kata kita. Tapi seringkali kita lupa ada bintang kecil di sana. Apa? Seringkali kita tidak ada tindakannya. No action, talk only. Kita rajin ngomongin iman, kita rajin posting ayat di media sosial kita. Tapi gak kelihatan dengan cara hidup kita. Padahal firman Tuhan katakan iman yang benar harus dibuktikan dengan perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita. Para pendengar sekalian, ternyata masalah tadi yang baru kita bahas dari awal sampai akhir ini, ternyata bukan hanya ada di zaman sekarang aja. Tapi ada dari zaman dulu. Yakobus misalnya dalam bacaan yang kita baca barusan, berhadapan dengan masalah yang sama. Dan waktu itu Yakobus menuliskan kepada jemaat yang sudah percaya pada Yesus, sudah Kristen. Jadi dia bilang, saya orang Kristen, saya percaya Yesus. Sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka sudah terima anugerah. Mereka sudah selamat karena iman mereka. Tapi para pendengar, Yakobus lihat ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang janggal begitu ya. Apa? Setidaknya Yakobus sebutkan ada dua hal masalah yang besar saat itu. Yang pertama bahwa iman mereka, yang katanya mereka mengaku Kristen itu, cuman terdengar dari ucapannya aja. Tapi gak kelihatan dalam kehidupan. Jadi cuman iman yang hanya diucapkan, tapi tidak diwujudkan dalam tindakan. Mereka bilang percaya. Mereka percaya saya orang Kristen. Tapi perbuatannya gak menunjukin hal itu. Yang menarik bahwa dalam terjemahan NIV yang versinya lebih dekat dengan versi aslinya, kata seperti ini. If someone claims, kita paling sering sebagai Kristen ya, kita klaim saya orang Kristen, saya punya iman. Mungkin sama seperti itu. Tapi Yakobus bilang begini, sekedar ngaku beriman belum tentu kita benar-benar hidup dalam iman itu. Jadi Yakobus tanya, kalau gitu kamu klaim punya iman, tapi kalau gak ada tindakan nyatanya buat apa? Apa gunanya? Lalu kemudian Yakobus masuk ke sebuah contoh yang ngena banget. Dikatakan ada orang kelaparan, ada orang kedinginan, datang ke kita, datang ke para listener sekalian. Terus kita cuma bilang, selamat jalan ya. Semoga Tuhan memberkatimu, God bless you. Semoga kamu diberikan damai sejahtera. Wah, rohani banget. Keren kata-katanya, mengutip ayat ini itu. Tapi habis itu, ya udah, gak ada apa-apa. Orang itu tetap lapar, orang itu tetap kedinginan, gak ada roti yang dikasih, gak ada jaket hangat yang dikasih. Cuma ucapan doang. Nah disinilah Yakobus mau kita paham bahwa iman itu bukan cuma tentang apa yang kita ucapkan di gereja. Tapi soal apa yang kita lakukan begitu kita keluar dari pintu gereja. Iman yang sejati itu selalu kelihatan dalam kehidupan.
Bukan cuma kedengaran dari mulut saja, bukan hanya cuma lip service saja. Dari tadi kita banyak sekali pengakuan iman. You are miracle worker, semua itu pengakuan iman. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Tapi pertanyaannya apakah itu lip service saja? Atau itu terlihat dalam tindakan kita? Itu masalah yang pertama. Yang kedua, Yakobus kemudian kasih perbandingan yang mengejutkan. Di ayat 19 katakan seperti ini. Setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Hal apa? Bahwa Allah hanya ada Allah saja yang satu. Setan pun juga percaya. Tuhan itu maha besar, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Setan pun percaya. Dan katakan apa? Mereka gemetar. Tapi pertanyaannya apakah artinya setan-setan itu punya iman? Apakah setan-setan itu tunduk kepada Allah? Enggak. Sehingga masalah yang kedua adalah bahwa iman tanpa ketaatan untuk melakukan itu sama saja seperti yang dipercaya oleh setan-setan itu. Apa bedanya kita dengan setan kasarnya? Kalau kita hanya cuman ngaku punya iman tapi nggak ada buktinya. Seorang biarawan katakan seperti ini. Dibutuhkan seseorang yang bukan hanya Kristen nominal, tapi yang benar-benar Kristen dalam perbuatan dan kehidupan untuk mengasihi Tuhan dan melakukan yang Ia perintahkan. Iman dengan kasih adalah Kristen, tapi iman tanpa kasih adalah setan, demonik. Demikian jugalah bahwa iman tanpa ketaatan untuk melakukan ya sama saja dengan iman setan-setan. Maka Yakobus ngomong seperti ini, tunjukkanlah imanmu. Tapi kalau aku akan tunjukkan imanku lewat perbuatan. Karena kan Yakobus ngomong gini, percuma kamu ke gereja, percuma kamu latihan pelayanan, percuma kamu katakan haleluya di gereja, percuma kamu mungkin support dana untuk kegiatan gereja, tapi kalau nggak ada bukti ketaatan dalam tindakanmu, itu semua omong kosong. Sehingga kita sering bilang gini, kalau kita sering ngomong soal iman kita pada Kristus. Kalau kita sering ngomong tentang kebenaran, kita mungkin ikut pemuridan, kita mungkin ikut PA, kita mungkin share ayat firman Tuhan di media sosial kita. Tapi kalau kita nggak melakukan apa-apa, bahkan sedikit pun, bisa jadi kita sedang dalam masalah rohani. Para mitra sekalian, suatu ketika waktu saya masih berada di bawah bimbingan dari Pendeta Roni, kami sedang berdiskusi tentang bagaimana kita mengembangkan pelayanan youth di tempat kami. Bagaimana ya supaya pelayanan youth ini bisa besar, bisa menarik banyak anak-anak muda untuk boleh datang. Kita diskusi, kita bikin apa nih, kita bikin acara yuk. Kita mungkin invite artis atau seperti apa. Atau mungkin mau pelayanan seperti apa, pembelajaran seperti apa. Kita disibuk diskusi di sana. Tapi di tengah-tengah diskusi itu, di kantor gereja itu tiba-tiba ada suara pintu diketuk. Dan di balik pintu itu ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapak tua dengan pakaian lusuh. Dia membuka pintunya dan dia kata seperti ini, maaf, bisa nggak saya beli Alkitab di sini? Waktu itu kita semua terdiam, kami terdiam. Dan kemudian kita bilang, maaf Pak, di sini gereja, kita tidak jual Alkitab. Saudaraku terkasih, di gereja, saya percaya pasti ada Alkitab, betul? Kita gak perlu jual, hanya memberikan satu saja. Tapi alih-alih kita memberikan satu Alkitab, justru kami mengusir Bapak itu. Padahal sedari tadi, kami ngomongin tentang bagaimana memulai pelayanan, buat anak muda tertarik, tapi ternyata kami miss di sana. Dan saya sadar bahwa saat itu saya sedang mengalami masalah rohani. Ngomongin tentang iman, ngomongin tentang Tuhan, tapi nggak terwujud dalam kenyataan.
Para listeners, kalau begitu pertanyaannya, gimana? Gimana sih seharusnya wujud dari iman yang sejati itu? Apakah hanya cukup percaya doang? Atau ada sesuatu yang lain? Kita lihat jawabannya dari Yakobus. Yakobus katakan dia kasih dua contoh yang sangat relate sekali. Tapi dengan latar belakang yang berbeda, dengan orang yang berbeda. Tapi dari kedua orang itu punya satu kesimpulan. Itu mereka punya iman yang hidup. Iman yang dibuktikan dengan tindakannya yang nyata. Contoh yang pertama, mungkin kita sudah kenal orang ini. Siapa dia? Abraham. Abraham adalah orang Yahudi. Orang yang dihormati. Dia bukan orang sembarangan. Dia orang yang dapat julukan bapak orang beriman. Sahabat Allah. Orang yang deket banget. Mungkin kalau bahasa kerennya udah hopeng begitu. Hidupnya pun penuh dengan janji-janji Allah, sudah diberkati oleh Allah. Tapi pertanyaannya apa yang membuktikan imannya? Apakah hanya karena dia dekat dengan Tuhan saja? Tidak hanya itu. Tetapi Abraham melakukan sesuatu. Ada ketaatan yang luar biasa yang Abraham lakukan ketika Tuhan meminta hal yang mustahil. Ketika Tuhan meminta anaknya Ishak satu-satunya. Anak yang dia tunggu sudah dari lama. Tuhan bilang, saya minta anak itu, korbankan dia. Apa jawaban Abraham? Dia taat. Sehingga dikatakan bahwa karena iman, maka Abraham mempersembahkan Ishak. Abraham taat. Dia benar-benar melakukan apa yang Tuhan minta dan lewat tindakannya itu terlihat jelas bahwa imannya bukan hanya ada di mulut, tapi hidup dalam perbuatannya. Kalau tadi kita lihat dari kehidupan Abraham yang begitu dihormati, dikenal orang yang baik. Tapi kemudian Yakobus masuk ke contoh yang kedua, yaitu Rahab. Siapa Rahab? Dia bukan orang Yahudi. Dia perempuan dari bangsa kafir. Nggak dianggap. Dan bahkan pekerjaannya pun pelacur. Siapa di sini yang memberikan yang tertinggi kepada pelacur? Nggak ada. Tetapi Rahab punya iman. Rahab punya iman, dia percaya bahwa Allahnya orang Israel adalah Tuhan yang sejati. Tuhan yang benar. Dan dia percaya. Tapi bukan hanya sampai percaya saja, tapi ada sebuah resiko yang Rahab ambil. Apa itu? Rahab menyembunyikan pengintai. Dia tahu kalau dia menyembunyikan pengintai ini, orang yang berkhianat ini pada bangsanya, ia akan dihukum mati. Tetapi Rahab tetap melakukan itu. Karena Rahab percaya. Karena Rahab punya iman. Dan imannya bukan hanya sekedar di mulut. Tapi diwujudkan, dinyatakan. Sehingga dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab menyambut. Ada kata kerja di sana. Ada tindakan yang dilakukan itu. Para listener sekalian, dari dua kisah ini, baik Abraham maupun Rahab menunjukkan ada satu kesamaan. Itu bahwa mereka punya iman yang hidup. Iman yang selalu bernafas lewat perbuatan. Yakobus bilang, kalau lawan kata dari iman yang hidup, itu bukanlah iman yang hanya diam-diam saja, bukan. Tetapi iman yang mati. Kalau tadi kita melihat Abraham dan Rahab punya iman yang hidup. Kemudian Yakobus mengkontraskan dengan iman yang mati. Seperti apa? Yakobus bilang bahwa iman tanpa perbuatan itu sama seperti tubuh tanpa nyawa. Misalnya para listener sekalian, di depan kita ada seseorang tergeletak di sana. Dan kita nggak tahu apakah orang itu tidur, apakah pingsan, apakah meninggal. Bagaimana kita tahunya? Ada orang nih tergeletak gitu ya. Kita tahu orang ini masih hidup atau enggak dari mana? Dari nafasnya, betul. Kalau orang itu masih nafas berarti masih hidup. Tapi kalau orang itu udah gak nafas, dadanya udah gak naik turun, berarti orang itu sudah meninggal, sudah mati. Nah Yakobus sama memberikan seperti itu. Bahwa iman itu seperti tubuh. Seperti tubuh, ini faith.
Dan perbuatan tindakan nyata itu seperti spirit, nafasnya itu. Jadi kalau misalnya hanya ada tubuhnya saja, hanya ada faith-nya saja, tapi nggak ada nafasnya, nggak ada tindakannya, percuma. Bahwa iman yang tak terlihat dalam ketaatan atau kasih itu sama saja dengan tubuh tanpa nyawa, nggak berguna. Di sini ada yang simpan tubuh tanpa nyawa? Nggak ada, betul? Sama dengan iman, kalau tanpa perbuatan gak berguna. Sehingga bisa dibilang seperti ini, bahwa seperti nafas memungkinkan tubuh untuk hidup, demikian juga perbuatan menghasilkan iman yang hidup. Saya ulangi sekali lagi. Seperti nafas memungkinkan tubuh untuk hidup, demikian juga perbuatan menghasilkan iman yang hidup. Para saudara sekalian, kita mungkin sudah ngaku, sudah klaim kalau kita adalah orang Kristen. Coba saya ingin bertanya, siapa yang di sini sudah Kristen 5 tahun? Angkat tangan. Yang sudah jadi orang Kristen 5 tahun? Oke, thank you. Yang sudah 10 tahun? Oke, ada berapa? 20 tahun? Oke, yang dari orok, yang dari kecil, dari janin gitu ya, udah Kristen. Bahkan ketika lahir bukan oe tapi haleluya. Para saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen, kita ngaku sebagai orang Kristen. Bahkan di KTP kita mungkin dulu namanya Kristen. Kita mungkin sok rajin baca ayat, hafal ayat itu. Kita rajin ikut ibadah, aktif pelayanan, tahu doktrin ini, tahu doktrin itu. Ikutin ini, ikutin itu, semua itu baik, betul. Semua itu penting. Tapi jangan salah, bahwa inti dari orang Kristen bukan hanya sampai sana. Tapi inti dari orang Kristen adalah kita punya iman yang sejati, iman yang hidup, bukan iman yang mati. Kita punya iman yang hidup, dan yang iman yang hidup itu bukan hanya tinggal di kepala kita, bukan tinggal di mulut kita doang, enggak. Tapi iman yang bisa dirasakan, bisa ada tindakannya, ada nyatanya, dan itu diwujudkan dengan tindakan kasih kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana dengan keputusan-keputusan kita yang kita buat di kantor kita, di rumah kita. Itu bukti dari iman yang hidup, iman yang taat, iman yang kemudian menjadi berkat. Para saudara sekalian, sadarkah bahwa kita, saya, para saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dipanggil untuk ikut bagian dalam kisah Allah. Kita dipanggil bukan hanya jadi orang Kristen selesai, no, enggak. Tapi kita dipanggil untuk melakukan firman Tuhan melalui ketaatan kita hidup sehari-hari. Seringkali kita berfokus pada salib. Dan kita berkata, oh, kisah Yesus sudah selesai di sana. History selesai. Tapi ternyata enggak. Kisah Yesus itu belum selesai sampai sana. History doesn't end di atas kayu salib. Enggak. Tapi kita pikir, oke, kalau seperti itu kita lanjutlah. Sampai kubur yang kosong yang kita sama merayakan beberapa waktu yang lalu. Apakah selesai sampai sana? Enggak. Bahwa kisahnya dia, kisah Yesus juga enggak selesai sampai sana. Oke, kalau seperti itu kita akan lanjutkan. Hari Kamis depan kita akan merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yesus sudah naik ke surga, sudah selesai semua? Enggak juga. Ini bukan akhir dari kisahnya. Tetapi kisah itu dilanjutkan dengan setiap kita. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, para lifter sekalian. Lewat kita yang percaya kepadanya. Lewat kita yang kita klaim kalau kita adalah orang Kristen. Yang ngakunya ke gereja, yang ngakunya ya anak Tuhan. Dan kisahnya itu terus berlanjut, berlanjut, dan berlanjut. Pada setiap kita. Dan Allah mau menuliskan kisahnya dalam kisah hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita siap? Kita yang mengaku Kristen sudah puluhan tahun. Saat ini Tuhan ingin menuliskan kisahnya melalui kehidupan setiap kita yang ngakunya udah Kristen.
yang ngakunya udah percaya, yang ngakunya kita sebagai anak Allah. Pertanyaan, apakah kita siap? Apakah kita rindu? Apakah kita mau? Orang Kristen bukan hanya diam duduk di gereja, penuhi bangku-bangku gereja, enggak. Tapi bagaimana tindakannya di luar sana. Para listener sekalian, bukankah kita sudah mengalami kasih terbesar di alam semesta itu? Yaitu kasih Kristus yang mati di atas kayu salib. Bukankah kasih yang besar itu seharusnya mengalir keluar dari kehidupan kita, yang kita kakunya orang Kristen? Kita sudah menerima kasih itu, kita sudah menerima kasih Allah Bapa itu. Bukankah harusnya itu mengalir keluar? Dan bukankah kasih yang besar itu cukup untuk mengejutkan dunia ini? Para pendengar sekalian, kenal dengan grup band ini? Mungkin biasanya yang seumuran saya ke atas tahu grup bandnya. Ada tahu grup band apa ini? Yes, Black Eyed Peas. Begitu ya. Tadi di KU1 saya kasih foto ini bingung, ini siapa begitu ya. Dan tahun 2004, Black Eyed Peas mengeluarkan sebuah lagu yang berjudul Where Is The Love. Lagu ini jadi booming, jadi viral sekali. Mungkin kita juga sering tahu begitu ya. Bahkan banyak di remake terus begitu. Kenapa? Karena lirik dari lagu ini menyuarakan sebuah keresahan banyak orang tentang dunia yang semakin kehilangan kasih. Bahkan dalam video klipnya banyak sekali ada poster-poster seperti ini. Ditempel tanda besar warna merah. Where is the love? Dan liriknya berkata seperti ini. People killing, people dying. Anak-anak menjerit, perempuan menangis. Bisakah, can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. Cause people guard me questioning. Where is the love? Waktu lagu ini diputar, where is the love? Itu selalu menggema. Di manakah kasih? Di manakah kasih? Masih adakah kasih? Para listener sekalian, kalau misalnya pertanyaannya hari ini, where is the love? Dilemparkan kepada para listener sekalian. Jemaat dari GKI Anugerah di Live Community hari ini sebagai orang Kristen. Sebagai orang yang klaimnya ngakunya Kristen dari lahir. Bisakah kita menjawabnya? Saat dunia melihat ada kekerasan, ketidakadilan, orang-orang yang tersisih, yang terluka. Mempertanyakan di mana kasih. Bisakah kita sebagai orang Kristen kita masuk ke dalam dunia? Bisakah para lifter masuk ke dunia itu dan membawa kasih itu kepada semua orang? Sebagaimana Allah dalam Kristus telah melakukannya. Para lifter sekalian, dunia ini tidak kekurangan orang Kristen yang mengaku percaya pada Tuhan. Sudah banyak orang Kristen yang ngakunya, yang klaimnya sebagai orang Kristen. Yang ngakunya sebagai orang Kristen dari lahir. Ngakunya ke gereja, pelayanan ini itu udah banyak. Tapi dunia gak butuhkan itu. Tapi dunia membutuhkan orang Kristen yang mau mewujudkan iman percayanya dalam hidup melalui kasih. Saudaraku yang terkasih, para lifter sekalian. Iman Kristen yang sejati itu gak berhenti di kata-kata. Gak cuman kita nyanyi lagu. Gak cuman kita ke gereja setiap hari Minggu. No, enggak. Tapi iman percaya kita tunjukkan. Kita nyatakan. Bagaimana kehidupan kita di kantor. Di luar dari kehidupan gereja ini. Di rumah. Dengan anak istri kita. Dengan rekan-rekan sekantor, dengan teman-teman mungkin di kampus, bagaimana? Mereka tahu kita orang Kristen, mereka tahu kita ke gereja setiap hari, setiap minggu. Tapi apakah tindakan kita menunjukkan bahwa kita Kristen, kita klaim sebagai orang Kristen? Para pendengar sekalian, di tengah dunia yang begitu padat ini, saya boleh undang pemusik boleh maju ke depan. Di tengah kehidupan yang begitu padatnya, saya ajak setiap kita boleh pause sebentar di hadapan Tuhan. Kita renungkan sebentar firman Tuhan ini. Di tengah kehidupan yang mungkin berteriak di luar sana, where is the love?
Di mana kasih itu? Bisakah kita menjawab bahwa masih ada kasih? Kita renungkan sebentar. Bapak Ibu Saudara sekalian, para lifter sekalian. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita renungkan, kita ingat kembali siapa orang di sekitar kita. Mungkin ada keluarga kita. Mungkin ada tetangga kita. Mungkin ada orang-orang terdekat kita, rekan kita yang mungkin sedang sakit. Yang sedang membutuhkan pertolongan. Atau mungkin ada rekan kerja yang saat ini lagi stres. Yang bingung gak tahu jalan keluar seperti apa. Atau mungkin ada sahabat kita yang sakit. Sudah lama sakit. Kami mempertanyakan di mana Tuhan? Where is the love? Atau mungkin ada rekan kerja yang sedang bergumul. Ditekan atasan. Gak tahu jalan keluar seperti apa, gak tahu harus cerita ke siapa. Atau mungkin ada karyawan kita. Ada bawahan kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Di mana kita? Kita mempertanyakan where is the love? Di mana kasih itu? Atau mungkin saja ada orang-orang di pinggir jalan yang mungkin setelah ini mereka keluar dari gedung gereja ini bertemu dengan mereka. Mereka menjulurkan tangan. Dan mereka bertanya, where is the love? Pertanyaan hari ini, maukah kita menjadi jawaban itu? Mari kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita boleh memejam mata sebentar di hadapan Tuhan. Ketika dunia ini bertanya, where is the love? Mereka sedang merindukan kasih sayang yang mereka tidak akan dapat alami. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi. Jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah berdiri. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang rindu setiap kita boleh ambil sikap doa di hadapan Tuhan. Kita mungkin sudah bilang, kita klaim bahwa kita sudah jadi orang Kristen sudah lama. Puluhan tahun, bahkan seumur hidup jadi orang Kristen. Kita klaim bahwa Tuhan sayang sama kita. Dia mengasihi setiap kita, betul.
Tapi Tuhan bukan hanya mengasihi setiap kita yang di tempat ini. Tapi Tuhan juga mengasihi mereka yang ada di luar dari gedung ini. Mereka sedang menjerit, mencari tahu where is the love itu. Dunia tidak membutuhkan orang-orang Kristen yang mengklaim bahwa dia percaya pada Tuhan. Tapi dunia mencari orang Kristen yang mau mewujudkan imannya melalui perbuatannya, melalui kasihnya. Hari ini maukah setiap kita yang mengaku klaim ini, mengaku sebagai orang Kristen ini menjadi jawaban, menjadi saluran berkat Tuhan pada setiap mereka yang menjerit di luar sana, where is the love? Ketika pertanyaan where is the love, di mana kasih itu? Biar setiap kita bisa menjawabnya bahwa kasih itu masih ada saat aku mewujudkan tindakanku, saat aku mewujudkan imanku di dalam perbuatan yang nyata. Hari ini di hadapan Tuhan, saya menantang setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, para lifters. Maukah hari ini kita menjawab panggilan Tuhan? Maukah kita wujud nyatakan iman percaya kita dalam sikap kita, tindakan kita, di rumah, di kantor, bahkan di pinggir jalan sekalipun. Maukah kita hari ini? Kalau itu setiap kita, komitmen setiap kita, saya rindu setiap kita boleh meletakkan tangan di dada. Di luar sana, di dunia ini banyak sekali orang yang mencari where is the love? Di mana orang Kristen? Orang Kristen yang katanya penuh kasih. Tapi di mana? Hari ini maukah kita menjawab? Tuhan, ini aku. Tuhan, di tengah keterbatasanku, aku rindu menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka yang terhilang. Jika itu Bapak Ibu sekalian, saya rindu setiap kita boleh menaruh tangan di dada. Saya tahu ini gak mudah. Biarlah Roh Kudus memampukan setiap kita. Saya mendoakan kasih Pendeta Roni boleh mendoakan setiap kita. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu menolong kami untuk lagi memahami bahwa iman yang kami miliki seharusnya tidak hanya berhenti di dalam diri kami. Iman yang kami miliki bukanlah hanya untuk memiliki harapan untuk hidup kami, untuk keluarga kami. Tetapi ketika Tuhan meletakkan iman itu di dalam diri kami, Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada kami, hidup yang kekal kepada kami. Tuhan ingin kami membagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tidak hanya apa yang kami percayai, tetapi juga apa yang Tuhan sudah beri kepada kami. Hidup kami, milik kami, harta kami. Tuhan tidak pernah memberkati kami dengan tujuan supaya kami kemudian merasa memiliki banyak hal, tetapi tidak memiliki hidup yang mau berbagi kepada orang lain. Bapak, biarlah firman Tuhan ini menampar kami, menolong kami untuk kemudian berhenti dengan memiliki cara hidup beriman yang seperti itu. Ajarkan kami Tuhan untuk mewujudkannya di dalam tindakan nyata dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kepekaan untuk melakukan sesuatu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Orang-orang yang mungkin butuh sentuhan kasih. Orang-orang yang butuh pelukan, butuh dukungan doa. Bahkan mungkin ada orang-orang yang membutuhkan uang, membutuhkan makanan dan yang lain-lainnya. Dan semua itu Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, ajarkan kami supaya kami beriman untuk melakukan hal-hal itu. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.